Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallah. Kepada anak-anakku sekalian, SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo, kita bertemu kembali di acara Pondok Ramadan atau Darul Arqam yang pada hari ini dengan materi akidah dan akhlak. Nah, perlu kita ketahui di dalam materi akidah dan akhlak ini kita harus ingat dua hal dan melupakan dua hal. Ingat yang pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat yang kedua adalah ingat pada negeri akhirat atau kepada kematian. Yang pertama adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, baik di tempat yang sunyi, di tempat yang ramai, jangan lupa kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai orang Islam harus percaya betul bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Kalau kita itu ingat kepada Allah, maka Allah pun juga akan ingat kepada kita. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka Allah juga ingat kepada kita. Dan berterima kasihlah kepada Allah, dan jangan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa di dalam ayat itu ada dua pelajaran. Pelajaran pertama, kita selalu ingat kepada Allah dengan jalan dzikrullah, zikir, membaca bacaan thayyibah, bacaan tahmid, bacaan tasbih, bacaan tahmid, dan bacaan takbir. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cara yang paling baik untuk mengingat kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Lebih-lebih di bulan yang suci, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan, maka kita harus sebanyak-banyaknya mengingat kepada Allah dengan jalan sholat. Tidak cukup dengan sholat fardu saja, ditambah dengan sholat qiyamul Ramadan, yaitu sholat tarawih. Meskipun qiyamul Ramadan, sholat tarawih, tidak harus di masjid, di rumah dengan orang tua itu sangat bagus sekali. Karena kondisi sekarang ini sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat di tempat yang ramai.
di rumah itu juga dilaksanakannya sholat berjamaah dengan orang sholat. Anak-anak sekalian yang berbahagia, dan ingat yang kedua adalah ingat kepada kematian atau negeri akhirat. Kalau kita ingat kepada kematian, saya yakin ibadah kita itu akan khusyuk, karena yang diingat itu besok kita akan meninggal dunia, maka kekhusyuan yang kita peroleh. Tetapi kalau kita beribadah itu ingat dunia, ingat makanan, nanti bukanya apa ya. Nah, kalau kita sholat seperti itu, ingat dunia, maka sholat kita tidak akan khusyuk. Karena sholat itu cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling bagus dengan jalan sholat. Tapi kalau sholat kita itu tidak khusyuk, selalu yang diingat itu dunia, maka sia-sia apa yang kita lakukan kalau sholat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ingat kepada kematian, negeri akhirat. Sehingga kalau kita itu ingat kepada negeri akhirat, insya Allah jalan kita itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian yang dimuliakan Allah. Dan selanjutnya, lupakan dua hal. Lupakan kebaikan kita pada seseorang, dan lupakan kejelekan orang lain. Yang pertama adalah lupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, bersedekah misalkan, maka tidak usah kita ingat-ingat, saya bersedekah dengan kamu. Jangan. Coba kita telaah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah di akhir hayat beliau. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu selalu berbuat baik pada orang lain. Ini kisah seorang Yahudi yang buta. Nah, di akhir hayat Rasulullah SAW itu selalu menolong orang Yahudi ini, karena dianggapnya orang ini tidak ada yang menolong. Sehingga Rasulullah dengan ikhlas Rasulullah menyuapi orang buta Yahudi. Padahal ketika Rasulullah menyuapi, apa yang dilakukan oleh Yahudi selalu menghina Rasulullah. Muhammad itu penipu, Muhammad itu penyihir. Siapa Muhammad itu kok mengaku sebagai Rasul? Selalu dihina seperti itu. Tapi Muhammad dengan ikhlas menyuapi dan tidak menunjukkan dirinya itu adalah seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada suatu hari ketika Rasulullah meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang paling setia kepada Rasulullah. Abu Bakar ini ingin melakukan kebiasaan Rasulullah, sehingga bertanya kepada putrinya Aisyah, istri Rasulullah, "Wahai Aisyah, apa kebiasaan suamimu ketika masih hidup?" Jawab Aisyah, "Kebiasaan Rasul ketika masih hidup adalah menyuapi seorang Yahudi yang ada di pinggir jalan dalam keadaan buta dan kelaparan." Akhirnya Abu Bakar ini, sahabat Rasulullah,
ingin melakukan kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu menyuapin orang Yahudi yang buta. Didatangi orang Yahudi itu, "Wahai sahabatku, kamu sekarang sudah datang. Bagaimana kabarnya? Mengapa kok lama sekali tidak ke sini?" Akhirnya disuapinya orang buta Yahudi ini. Nah, ketika disuapinya, karena kebiasaan orang Yahudi itu, ketika disuapinya maka menghina yang menyuap, menghina Rasulullah. Maka dengan gemetar tangan Abu Bakar, dengan ucapan orang Yahudi itu yang selalu menghina Rasulullah, sehingga Abu Bakar menyuapinya tidak sampai ke mulutnya tapi ke hidungnya. Akhirnya apa jawab orang Yahudi itu? "Kamu kok kasar sekali? Wah, kamu ini bukan teman saya, bukan sahabat saya. Siapakah kamu ini? Ayo mengaku siapa?" Akhirnya Abu Bakar mengaku, "Saya ini bukan mungkin yang kamu anggap sahabatmu yang tiap hari nyuapi. Tapi siapa kamu? Mana sahabat saya yang tiap hari menyuapiku dengan ikhlas?" Apa jawab Khalifah Abu Bakar pada waktu itu? "Perlu Pak Tua ketahui bahwa yang biasa menyuapimu itu adalah sekarang sudah meninggal dunia." Dengan menangis si pengemis itu, orang Yahudi, "Mengapa orang yang sebaik ini kok sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diambil padahal dia itu sudah baik sekali kepada." Apakah Pak Tua mengetahui siapa yang biasa menyuap? Tidak. Dia tidak berbicara, menyebutkan dirinya itu siapa, tidak pernah. Apakah Pak Tua ingin tahu siapa yang biasa menyuap Bapak? Ya, saya ingin tahu siapa teman saya yang baik itu. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Perlu Pak Tua ketahui bahwa yang menyuapin Pak Tua itu adalah seorang Rasul Muhammad Rasulullah SAW, yang ketika menyuapi Pak Tua telah menghinanya, Pak Tua telah mengejeknya." Maka akhirnya seorang Yahudi ini menangis, terseduh-seduh, dan akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam tanpa ada paksaan apapun. Dan inilah Islam. Islam tidak pernah memaksa, dan Islam tidak pernah mengajak orang masuk ke dalam Islam, tetapi dengan akhlak dan perbuatan Rasulullah SAW, maka orang Yahudi itu ikhlas masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya lupakan kejelekan orang lain terhadap diri kita. Lupakan kejelekan orang lain terhadap diri kita. Karena kalau kita itu melupakan, maka akan timbul rasa tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu punya tetangga orang Yahudi. Ketika Rasulullah lewat, selalu dilempari batu oleh orang Yahudi. Lewat lagi, dilempari batu lagi. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah lewat lagi, tidak ada yang melempar. Mana orang yang melempar itu? Kalau Muhammad Rasulullah SAW itu tidak mempunyai sifat melupakan kejelekan orang lain terhadap diri Muhammad, maka Muhammad tidak mungkin mendatangi rumah.
mendatangi rumahnya. Dilihatnya, mengapa kamu tidak melempar saya? Ternyata orang yang melempar tadi saya. Coba kalau kita yang dilakukan seperti itu, mungkin kita sudah menyumpahnya. Oh, kapok kamu lihat, mungkin seperti itu. Tetapi Muhammad tidak seperti itu. Dijenguknya dan dirawatnya, dikasih obat sehingga orang Yahudi itu sembuh. Nah, dengan demikian orang Yahudi yang benci kepada Muhammad akan timbul kasih sayang kepada Muhammad Rasulullah SAW, dan akhirnya masuk Islam tanpa paksaan. Nah, itulah Islam, rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah kita dalam kehidupan di bulan Ramadan ini, maka kita yang saya sampaikan tadi, ingat dua hal dan melupakan dua hal. Ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir, ingat kepada kematian, dan lupakan dua hal. Lupakan kebaikan kita kepada seseorang dan lupakan kejelekan orang lain terhadap diri kita. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan ta'alaku, yaitu orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita tetap dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.